A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hibduhuma. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, setan adalah musuh abadi bagi manusia itu sendiri sampai hari kiamat. Mereka akan selalu mencari cara agar manusia tersesat di jalannya. Setan tidak akan rela bila manusia taat terhadap Tuhannya. Makhluk terlaknat ini menaruh dendam terhadap anak cucu Adam. Manusia akan selalu digodanya dan mendatanginya dari segala arah. Bahkan misi terbesar mereka adalah memasukkan manusia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, manusia disuruh agar berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu menjaga manusia dari segala tipu daya makhluk yang satu ini. Bukankah Adam beserta istrinya diusir dari surga karena hasutan dari mereka dan menanggung semua risiko atasnya? Sungguh setan adalah makhluk yang ingkar serta terlaknat. Cukuplah bagi mereka neraka yang panas sebagai hukuman atas segala perbuatannya. Pendengar yang budiman, di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang rahasia yang diajarkan setan kepada Abu Hurairah, sahabat Nabi, kepadanya. Rahasia dan kalimat yang terpaksa setan berikan karena takut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalimat ini sangat bermanfaat bagi manusia untuk menghindarinya dari rayuan dan godaan makhluk terlaknat tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah diserahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga sesuatu dari hasil zakat Ramadan, yakni zakat fitrah. Kemudian datanglah seseorang kepadaku mengambil makanan tersebut. Saya lalu menangkapnya seraya berkata, sungguh aku akan melaporkanmu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu berkata, sungguh saya ini adalah orang yang sangat membutuhkan dan memiliki banyak tanggungan keluarga, dan saya memiliki hajat yang sangat banyak. Setelah itu ia pun saya lepaskan. Pada pagi harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Abu Hurairah, apakah yang telah dikerjakan tawananmu, yakni orang yang kau tangkap semalam? Saya menjawab, ya Rasulullah, ia mengadukan bahwa ia mempunyai kebutuhan serta keluarga. Karena saya merasa iba padanya, maka saya lepaskan dia untuk pergi sesuka hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, sebenarnya orang itu sudah berdusta padamu dan ia akan kembali lagi. Setelah saya tahu bahwa ia akan kembali lagi karena sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, saya pun terus mengintainya. Tiba-tiba ia kembali lagi dan segera mengambil makanan tersebut. Lalu saya berkata, sungguh saya akan melaporkanmu kepada Rasulullah. Ia berkata,
lepaskanlah saya, sebab saya adalah orang yang sangat membutuhkan dan memiliki banyak keluarga yang menjadi tanggungan saya. Saya tidak akan kembali lagi, karena saya menaruh belas kasihan padanya lagi, saya lepaskan dia pergi sekehendaknya. Tak kala pagi tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam?" Saya berkata, "Ia mengadu lagi bahwa ia amat membutuhkan dan mempunyai banyak tanggungan keluarga. Maka dari itu saya belas kasihan padanya dan saya lepaskan dia pergi sekehendaknya." Beliau lalu bersabda, "Sesungguhnya ia telah berkata dusta padamu dan dia akan kembali lagi." Kemudian saya mengintainya untuk ketiga kalinya. Ia pun datang lalu mengambil makanan. Saya tangkap lagi. Kemudian saya berkata, "Kini sungguh saya akan melaporkan engkau ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah yang terakhir kalinya. Sedang engkau berjanji tidak akan kembali, tetapi engkau tetap kembali lagi." Orang itu lalu berkata, "Lepaskanlah saya, sungguh saya akan mengajarkan beberapa kalimat padamu, yang dengannya Allah akan memberikan kemanfaatan padamu." Saya berkata, "Apakah kalimat-kalimat itu?" Ia menjawab, "Jika engkau hendak tidur, maka bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, hingga akhir ayat. Sesungguhnya engkau tidak akan luput dari penjagaan Allah, dan engkau tidak akan didekati oleh setan sampai pagi hari. Akhirnya orang itu saya lepaskan lagi dan pergi sekehendaknya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, "Apakah yang telah dilakukan tawananmu semalam?" Saya menjawab, "Ia mengajarkan padaku beberapa kalimat yang dengannya Allah akan memberikan kemanfaatan padaku, sehingga saya lepaskan dia pergi sekehendaknya." Rasulullah kemudian bertanya, "Apakah kalimat-kalimat itu?" Saya menjawab, "Ia berkata kepada saya, jika engkau hendak tidur, maka bacalah ayat kursi dari awal sampai akhir." Kemudian ia melanjutkan perkataannya, "Jika itu dibaca, maka engkau akan selalu berada dalam penjagaan Allah, dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi hari." Nabi SAW lalu bersabda, "Sesungguhnya ia telah berkata benar padamu, meski ia sendiri sejatinya adalah pendusta. Tahukah kamu siapakah yang engkau ajak bicara selama 3 malam berturut-turut itu?" Saya menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Nabi SAW kemudian bersabda, "Itu adalah setan." Hadis riwayat Bukhari. Pendengar yang budiman, hadis tersebut menjelaskan tentang keutamaan membaca ayat kursi bagi manusia itu sendiri, kalimat yang langsung keluar dari makhluk yang memang tidak suka mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila mereka mendengarkan ayat-ayat Allah tersebut, tubuh mereka bisa terbakar dan meleleh, sebagaimana melelehnya karet yang terbakar. Oleh sebab itu, manusia diajari dan disunahkan agar sebelum tidur membaca doa serta adab-adab dalam tidur. Kemudian dari penjelasan hadis tersebut, manusia juga bisa mengambil pelajaran bahwa nasihat yang baik bisa saja keluar dari lisan orang-orang yang kita anggap buruk. Namun demikian, hakikat kebenaran adalah akan selamanya benar meskipun keluar dari orang-orang yang pendusta sekalipun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita dan keluarga kita dari rayuan dan tipu daya setan yang terkutuk. Amin ya rabbal alamin. Demikian uraian singkat ini, semoga bermanfaat, dan atas segala kesalahan serta kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.